Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Natural Language Processing. Dalam hal ini kami sebut nama beliau Ibu Sian Ramadhana Soltin, Eskom Mkom. Eh, Bapak Ibu, teman-teman semua, Eh, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas review eh, paper. Jadi dengan topik learning analytic. Perkenalkan, nama saya Purwanto, NIM 23040102 0098. Baiklah, langsung saja ke topik daripada presentasi kali ini, Journal Review dengan judul yaitu Learning Analytic dan Educational Data Mining pada Data Pendidikan. Jurnal JRPMS yaitu Jurnal Riset Pembelajaran Matematika Sekolah. Volume, ini volume dan halaman volume 6 tahun nomor 1 tahun 2022. Tahun 2022. Penulis yaitu ada dua, Sally Anastasia Amelia Karis dan Arman Haki Anazili. Nama reviewer Purwanto, tanggal review 15 Juli tahun 2025. Yang pertama yaitu masalah pada penelitian. Mencangkup penggunaan data pendidikan yang tidak terorganisir dengan baik, sehingga sulit diakses dan dimanfaatkan untuk serta pengambilan keputusan. Di Indonesia, penelitian mengenai learning analytic masih sangat minim, meskipun ada potensi besar untuk menggali data pendidikan yang terus berkembang, terutama selama masa pandemi. Selain itu, penerapan learning analytic di dunia pendidikan masih dalam tahap awal, dan institusi pendidikan tinggi dihadapkan pada tantangan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Terakhir, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengubah data yang ada menjadi informasi yang bermanfaat dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih baik dan dalam mencegah kegagalan peserta didik dalam proses belajar. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Dalam paper ini eh, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai learning analytic, serta menjelaskan cara dan konteks penerapannya dalam pendidikan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai dampak learning analytic terhadap proses pendidikan, termasuk peningkatan kualitas pengambil keputusan dan efektif pembelajaran. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memaparkan penggunaan data pendidikan dalam pengambilan keputusan yang lebih terbuka dan berbukti, serta mencegah kegagalan peserta didik dalam proses belajar. Yang ketiga, metode penelitian. Jadi metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan penerapan metode studi kepustakaan. Dalam penelitian di dalam paper tersebut bertujuan untuk memahami fenomena yang ada secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa tanpa melakukan pengujian hipotesis atau analisis hubungan antara variabel. Menurut Bogdan dan Tyler, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Mengacu pada Sugiono, penelitian studi
kepustakaan adalah kajian teoritis yang meliputi referensi dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma dalam situasi sosial yang sedang diteliti. Literatur yang dipergunakan berasal dari artikel, buku, jurnal online yang relevan dengan judul kajian. Tahapan penelitian yang pertama yaitu dalam paper tersebut, tahapan penelitiannya yang pertama identifikasi sumber-sumber relevan, yaitu mengidentifikasi literatur dan bahan bacaan yang berkaitan dengan topik kajian untuk mendapatkan informasi yang memadai dan relevan. Yang kedua, review literatur, melakukan tinjauan terhadap literatur yang telah diidentifikasi untuk memahami konteks, konsep, dan teori yang ada berkaitan dengan learning analytic dan eh, education. Yang ketiga yaitu menulis literatur, mencatat dan menyusun informasi dari literatur yang direview untuk mengidentifikasi tema-tema kunci dan fokus penelitian yang dilakukan. Yang keempat yaitu aplikasi literatur, mengaplikasikan hasil dari kajian literatur eh, dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan. Yaitu nomor 5 metodenya analisis isi atau konten analisis, menerapkan teknik analisis isi untuk mengelola data deskriptif dan menjelaskan permasalahannya, gejala, serta kejadian yang ada berdasarkan data yang diperoleh. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan fenomena yang diteliti tanpa menguji kebenaran hipotesis. Selanjutnya yaitu yang keempat hasil penelitian dari paper tersebut. Yang pertama pemanfaatan big data di sektor lain, eh, berbasis industri seperti kesehatan, perbankan, hiburan, telah berhasil memanfaatkan big data untuk mendapatkan wawasan eh, berharga tentang perilaku konsumen. Sementara sektor pendidikan bergerak lebih lambat dalam pemanfaatan data yang dihasilkan selama proses pembelajaran. Kedua, pengembang learning analytic mulai mendapatkan perhatian di kalangan lembaga pendidikan dengan fokus pada penggunaan analisis data untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, keseimbangan antara kualitas dan ketahanan keuangan. Lembaga pendidikan modern dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi kebutuhan publik sekaligus tetap layak secara finansial. Learning analytic dianggap sebagai solusi awal untuk menyeimbangkan antara efisiensi biaya dan kualitas pengajaran yang tinggi dalam menghadapi peningkatan ukuran kelas dan berkurangnya dana pemerintah. Yang keempat, identifikasi dan pengelompokan siswa. Learning Analytic memanfaatkan data pembelajaran siswa untuk menetapkan indikator awal dan mengelompokkan siswa berdasarkan pola belajar serta prestasi akademik, membantu dan menyediakan umpan balik dan penilaian yang dipersonalisasi. Kelima, katalis untuk integrasi berbagai domain penelitian. Meskipun konsep analisis data pendidikan sudah ada sebelumnya, pembentukan learning analytic sebagai bidang diskrit berfungsi sebagai katalis. Nah, untuk menggabungkan metode, teori, dan domain penelitian yang beragam, membuka peluang penelitian baru untuk memahami proses pembelajaran dan meningkatkan pengalaman belajar siswa melalui umpan balik yang tepat. Kelebihan nomor 5 yaitu kelebihan daripada paper. Eh, Dalam artikel tersebut mencakup banyak kelebihan terkait penerapan learning analytic dalam pendidikan. Salah satunya adalah kemampuan untuk menerapkan analisis data dalam skala besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penggunaan wawasan dari dalam historis.
Dengan memanfaatkan teknologi analisis data dan pembelajaran mesin, learning analytic dapat memberikan penilaian dan umpan balik yang dipersonalisasi kepada siswa yang sangat penting dan eh, dalam memenuhi kebutuhan belajar di lingkungan yang semakin mengutamakan teknologi. Selain itu, pembentukan Society for Learning Analytics, Research and Konferensi Internasional memberikan legitimasi dan perhatian yang lebih besar terhadap bidang ini, yaitu bidang pendidikan, membuka peluang untuk penelitian dan inovasi yang lebih banyak dalam upaya meningkatkan pengalaman belajar siswa. Berikutnya yaitu keenam, kekurangan daripada paper tersebut. Meskipun learning analytics memiliki kelebihan, artinya juga menyoroti beberapa kekurangan, terutama terkait dengan pelaksanaannya di sektor pendidikan yang cenderung lambat. Banyak lembaga pendidikan yang belum sepenuhnya memanfaatkan data yang telah dikumpulkan dalam proses pembelajaran, sehingga potensi besar dari big data masih terabaikan. Selain itu, tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan untuk memberikan pendidikan berkualitas dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya sumber daya juga menjadi hambatan. Ketergantungan pada teknologi dan penerapan model baru yang lebih efisien memerlukan biaya awal dan pelatihan yang tidak dapat diakses oleh semua lembaga pendidikan, yang dapat memperlebar kesenjangan dalam kualitas pendidikan. Berikutnya yaitu yang ketujuh. Dari paper tersebut dapat ditarik ringkasan bahwa artikel tersebut membahas tentang pemanfaatan learning analytic dalam pendidikan yang meskipun memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pengajaran, masih mengalami kemajuan yang lambat di bidang dibandingkan dengan industri lain seperti kesehatan, perbankan, yang telah memanfaatkan big data dengan sukses. Learning Analytics didefinisikan pada konferensi pertama analisis pembelajaran internasional di tahun 2011, melibatkan pengukuran, pengumpulan, analis, dan pelaporan data tentang peserta didik untuk mengoptimalkan pengalaman belajar. Meskipun lembaga pendidikan modern dituntut untuk menyeimbangkan kebutuhan dengan keterbatasan anggaran, teknologi dan analisis data dapat membantu dan menerapkan umpan balik yang dipersonalisasi dan menyesuaikan pengajaran berdasarkan pola belajar siswa. Meskipun konsep ini bukan hal baru dalam dunia pendidikan, formalitas learning analytics sebagai bidang diskrit dapat mengintegrasikan berbagai metode dan teori, serta menawarkan peluang baru untuk memahami proses pembelajaran dan mendukung pengajaran yang lebih efektif. Yang berikutnya yaitu yang kedelapan. Dari paper tersebut atau artikel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa artikel ini menegaskan bahwa meskipun berbagai industri telah berhasil memanfaatkan analisis big data untuk kinerja dan memahami perilaku konsumen, sektor pendidikan masih menunjukkan kemajuan yang lambat dalam penerapan learning analytics. Meskipun teknologi pendidikan seperti Learning System Management atau LMS telah cukup mapan, banyak lembaga pendidikan belum sepenuhnya memanfaatkan data yang dihasilkan selama proses pembelajaran. Pembentukan Learning Analytics sebagai bidang penelitian yang terpisah memberikan peluang baru untuk menggabungkan metode, teori, dan penelitian dalam pendidikan untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa melalui umpan balik dan penilaian yang dipersonalisasi. Dalam konteks tantangan di hadapan lembaga pendidikan untuk tetap layak secara finansial dan memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Penerapan learning analytic dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan pembelajaran dan lingkungan pendidikan secara lebih efisien dan efektif.
Demikian review jurnal yang saya dapat presentasikan pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya eh, saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.